Karena ketika ibu-ibu semuanya dulu yang ngisi masih ada Ustadz Muzayyin, ada Ustadz Syuhada, ada Ustadz Sulaiman Zakawirus. Tentu saja saat itu saya juga masih murid lah gitu ya, masih muridnya Ustadz Syuhada, Ustadz Muzayyin juga. Coba ibu sambil inget-inget ketika ibu hadir ngaji masih di Pasar Minggu, di Langgar itu. Nah itu berapa tahun yang lalu tuh Bu ya? 2000, sekitar 2007 ya, 2006, 2007 itu masih. Masya Allah. Ini yang sering saya sebutkan sebenarnya, kalau kelasnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngaji di sini itu sebenarnya kalau disebut bukan hanya S2 gitu ya, bukan hanya S3, bukan hanya doktor, tapi kelasnya sudah profesor, udah kelamaan gitu. Dari jalannya kenceng sampai kemudian sekarang pakai tongkat. Kalau ditanya, ibu sehat? Alhamdulillah, sehatnya orang tua. Itu maksudnya sambil pakai tongkatnya itu gitu ya, tapi masih bisa hadir, masih bisa jalan, itu luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaji kita dalam kesempatan ini adalah kurbanku, dakwahku. Sudah di-share belum? Di grup sudah? Belum? Baik. Kalau belum saya share dulu. Baik, sudah ya Bu ya, kita kirim di grup. Materi kita dalam kesempatan ini adalah kurbanku, dakwahku. Baik, bersamaan dengan Idul Adha yang akan datang, yang ini adalah bentuk ibadah yang di agama lain tidak ada. Di agama lain tidak ada itu, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Idul Adha itu tidak ada di agama Kristen, tidak ada di agama Hindu. Artinya pelaksanaan prosesi sebuah ibadah yang caranya ditentukan, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Jadi caranya, waktunya, tempatnya itu ditentukan. Itulah rangkaian ibadah haji, yang kemudian itu juga disebut Idul Adha. Yang ini tentu saja nggak ada agama Kristen itu di waktu tertentu, tempatnya di Vatikan, kemudian caranya ditentukan, bacaannya ditentukan,
tahun waktunya ditentukan itu nggak ada. Yang punya pendapat ada itu cuman Aos itu. Tahu Bu Aos? Yang kemudian disebut Abah Aos itu. Yang kemudian disebut orang itu kalau hajinya masih di Mekah itu goblok. Saya itu hajinya itu di Vatikan. Keren kan? Itu pengikutnya juga ribuan yang kayak begitu. Yang ngaji sama orangnya yang kayak begitu itu ribuan. Artinya apa Ibu? Bahwa doa dalam kehidupan kita dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau gelincirkan hati kami ya Allah sesudah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau belokkan hati kami ya Allah sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Bahkan permohonan kita ya Allah, jangan Engkau cabut iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Artinya apa Bu? Orang itu yang beriman kepada Allah belum tentu dia mati dalam keadaan beriman. Orang itu sekarang Islam kemudian satu saat mati belum tentu dalam keadaan Islam. Dalam perjalanannya orang itu diberikan hidayah oleh Allah, memang dari kecil dia sebagai seorang muslim. Tidak ada jaminan kemudian dalam perjalanannya nanti hidayah itu tetap ada pada orang itu. Tidak ada jaminan. Makanya kemudian kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hatiku ya Allah, hati kami ya Allah sesudah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Contoh konkretnya Saifuddin Ibrahim. Ya, orang Bima, kalau orang NTB itu tidak ada identik dengan non-muslim. Secara umum 99% NTB itu muslim. Tetangganya sana dikit baru kemudian kalau sebut NTT itu 80% di NTT itu non muslim. Saudara kita sebangsa tapi agamanya Kristen. Islamnya cuma 20%. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, Saifuddin Ibrahim dia masuk pesantren. Sudah masuk pesantren, sekolah, lanjut kuliah, kemudian masuk Fakultas Usuluddin IAIN Yogyakarta. Usuluddin loh, jurusan akidah itu, jurusan akidah tapi akidahnya langsung belok. Nama tetap tidak berubah, Saifuddin Ibrahim, pedangnya agama, namanya Ibrahim. Dan tidak tanggung-tanggung sudah murtad menjadi pendeta. Begitu menjadi pendeta, dia melampaui 10 kali dibanding pendeta-pendeta yang lain keberaniannya memaki, menghina terhadap Islam. Coba kalau melihat videonya lagi makan babi, ini nikmat sekali saudara-saudara. Dalam Islam diharamkan, sementara ini enak sekali gitu.
ngeledekinya itu luar biasa gitu. Coba lihat nanti selesai ngaji, lihat di YouTube kelakuannya itu. Tapi kemudian Ibu, Saifuddin Ibrahim itu awalnya diberikan hidayah oleh Allah, dalam perjalanannya kemudian Allah belokkan, Allah cabut hidayah itu. Jangankan sekelas Saifuddin Ibrahim, sekelas kita, Bu, dibandingkan orang yang dibina langsung oleh Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad, dibina langsung oleh Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad wafat, ada orang namanya Musailamah, ngaku sebagai seorang nabi, kemudian kaumnya sendiri menyebut Al-Kadzab. Al-Kadzab itu, kalau kadzaba itu dia bohong tapi sekali waktu aja, sekali dua kali. Tapi kalau sudah pakai Al-Kadzab, selamanya dia adalah pembohong. Begitu. Ternyata Ibu, 6.000 umat Islam saat itu keluar dari Islam, mengikuti, meyakini Musailamah Al-Kadzab adalah seorang nabi, murtad, yang kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang menunjukkan, saya ingin sebutkan Ibu-ibu semuanya, bahwa berdoa kepada Allah agar Allah terus memberikan ketetapan sabitun, ketetapan hidayah dalam kehidupan kita, itu adalah harus terus kita berdoa, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nanti tentang Saifuddin Ibrahim nanti kita cerita-cerita sedikit. Ibu-ibu rahimakumullah, korban kita bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi kurban itu adalah jalan dakwah yang menghidupkan hati umat. Dari tetesan darah kurban lahir sebuah harapan, tumbuh keimanan, dan kemudian bangkit peradaban yang lebih baik. Peradaban yang lebih baik itu adalah ketertataan kehidupan, ekonominya bertumbuh berkembang, keyakinan masyarakat itu semakin membaik, gotong royong saling membantu satu sama lain berjalan, pendidikannya baik anak-anak dan orang tua itu terus berjalan. Ketika perjalanan kehidupan masyarakat seperti ini tertata, terpimpin, terpandu oleh wahyu, itulah yang kemudian disebut peradaban yang maju. Yang kemudian apa? Semuanya, masyarakatnya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan kemudian ta'abbudan wa taqarruban ilallah. Semakin dekat kepada Allah, semakin ibadahnya itu semakin baik kepada Allah. Itulah yang kemudian disebutkan masyarakat itu adalah masyarakat yang maju. Yang kemudian dalam Al-Quran digambarkan peradaban yang maju adalah ada satu negeri, negeri Saba, dilukiskan di dalam surat As-Saba itu, yang kemudian digambarkan negeri Saba adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu-ibu masih ingat kalau ada
nanti 15 hari yang akan datang itu ada MTQ. Apa yang kita dengar di telinga kita ketika melihat TVRI? Sebelum ada TV-TV yang lain saat itu. Tahun 80. Tahun 80-an gitu ya. Hitam putih ya. TV hitam putih. Itu setiap 15 hari sebelum MTQ ada bunyi Gemamu sabaqatilawatil Quran. Itu yang sore, yang pagi itu terus bunyi. Itu tanda kalau 15 hari lagi kurang lebih mau ada MTQ nasional. Itu zaman Soeharto begitu, wajib itu. Gema musabakoh itu harus dibunyikan, harus ditayangkan. Kalau sekarang ada MTQ nasional di mana, dibuka oleh siapa, ditutup oleh siapa juga nggak tahu kita. Tapi yang jelas itu adalah sebuah cita-cita, keinginan negeri ini ingin menjadi bangsa seperti bangsa Sabak seperti dulu. Negeri itu adalah baldatun thayyibah. Negeri yang mampu membuat karya, yang memproduksi sesuatu, yang semuanya itu bermanfaat untuk kehidupan semuanya. Sampai kemudian digambarkan, gimana Bu? Apa? Pohon singkong? Wah, saya lupa itu. Jadi saya ingin kembalikan lagi Ibu-ibu semuanya, peradaban yang maju ini mengacu kepada apa yang pernah diajarkan Ustadz Muzayyin Allahyarham. Peradaban yang maju itu adalah peradaban yang manusianya itu, pada masyarakat itu semakin mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Ketika orang itu semakin mengenal, oh saya itu makhluk Allah, saya ciptaan Allah, saya ini milik Allah, saya ini adalah kepunyaan Allah, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai diri kita. Maka konsekuensinya adalah taqarruban wa ta'abbudan kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah kita semakin bagus kualitasnya. Itulah yang kemudian disebut ini adalah peradaban yang maju. Jadi gampang saja untuk melihat negeri kita ini sebenarnya semakin maju atau semakin mundur. Itu gampang aja ngelihatnya Bu. Kalau tahun 96 umat Islam yang tidak mampu membaca Al-Quran itu 46%. Tahun 96. Kemudian perkembangannya tahun 2003 umat Islam Indonesia yang tidak mampu membaca Al-Quran mencapai 60% dari 46%. Kemudian perkembangannya tahun 2010, 2015, 2018 saat mulai COVID, ketika diadakan penelitian umat Islam yang tidak mampu membaca Al-Quran bertambah menjadi 65%. 2024 ketika disampaikan oleh Wakil Ketua MPR saat itu, Pak Ahmad Yani, beliau menyebutkan
hasil data tahun 2024, umat Islam Indonesia yang tidak mampu membaca Al-Quran mencapai 70,28%. Artinya apa, Bu? Umat Islam semakin bertambah karena ngelahirin terus kan? Lahir generasi-generasi berikutnya, generasi semakin bertambah. Tapi umat itu sendiri yang mengaku sebagai seorang muslim ternyata 70,28% tidak mampu membaca Al-Quran. Artinya apa, Bu? Umat Islam semakin jauh dari kitab sucinya. Umat Islam semakin tidak mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Akhirnya bentuk kehidupannya lu, gua. Biarkan saja orang lain berbuat salah, yang penting gua kagak. Kalau ada kemungkaran yang terjadi, kemudian sudahlah, ndak usah ikut campur, ndak usah ngurusin urusan orang, yang penting kita tidak. Berarti kalau sudah seperti itu, Bu, itulah yang terjadi di negeri Sabak saat itu. Orang semakin ingkar kepada Allah, yang ujungnya adalah Allah turunkan banjir bandang 7 hari 7 malam, hujan tidak berhenti, air dari bawah tanah keluar, air dari langit turun. Sudah. Sementara, Ibu, kehidupan negeri Sabak itu saking makmurnya itu, kalau kita bawa keranjang kita panggul di belakang kita sambil jalan, kita ingin memilih buah mana pagi ini yang mau kita petik, yang mau kita makan, kita sambil jalan saja di kebun. Mau yang apel, mau yang delima, mau tinggal jalan aja udah. Kebutuhan sehari-hari terpenuhi semuanya. Dan orangnya negeri Sabak saat itu, kalau mau berinfak, nggak ada orang negeri Sabak itu yang layak untuk menerima infak. Nggak ada yang layak menerima zakat. Sampai kemudian infaknya, zakatnya diberikan ke negeri yang lain. Karena saking kayanya, saking tercukupinya hidupnya. Dan digambarkan semuanya bangsa Sabak saat itu mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian ada kalimat ujungnya, washkurulah. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan, dia senantiasa berprasangka, inilah takdir Allah yang terbaik untuk kehidupanku. Maka kemudian Allah bukakan pintu rezeki yang terus mengalir kepada negeri Sabak itu. Jadi ujungnya dia beribadah kepada Allah, senantiasa mendekat kepada Allah, menjalankan aturan Allah, dan senantiasa ujungnya dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi dalam perjalanan berikutnya, generasinya mulai belok tuh. Kebutuhan hidup sudah cukup, udah mulai melenceng-melenceng itu. Yang ujungnya, lah kita bisa makmur seperti ini kan karena keterampilan kita. Kita bisa kaya seperti ini kan karena kepandaian kita. Akhirnya mulai kufur tuh. Ibadahnya mulai menurun. Ujungnya adalah semua yang kita dapatkan ini adalah karena kepandaian, kecerdasan, keterampilan kita sendiri. Tidak ada urusan sama yang lain.
Nah, dari peradaban yang maju kemudian mengalami kemunduran itulah yang kemudian menjadi kata kunci. Kemarin saya dapat ilmu, kalau orang pintar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggrisnya itu cas-cicus gitu ya. Itu tanda kalau orang itu pintar. Akhirnya ada Profesor Dr. I.C. Khadijah namanya, menyampaikan kalau ukuran ngomong bahasa Inggris cas-cicus itu orang itu pintar, mestinya orang Inggris lah yang dari kecil sudah berbahasa Inggris sampai kemudian tua tetap berbahasa Inggris, mestinya yang menguasai teknologi, menguasai dunia, yang kaya raya itu mestinya orang Inggris. Tapi nggak ada jaminan ternyata. Kalau orang Inggris itu semuanya kaya, nggak ada jaminan. Kemudian dikembalikan lagi, kalau seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik itu ukurannya adalah ngomong bahasa Inggrisnya cas-cisus, ngomong bahasa Arabnya cas-cisus. Abu Jahal itu bahasa Arabnya itu luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat itu pasti paling depan sholatnya itu, saf paling depan. Bahasa Arabnya bagus. Tapi itu menjadi nenek moyangnya orang munafik. Makanya kembalinya itu adalah Bapak dan Ibu semuanya, poinnya adalah yang menjadi kata kunci seseorang itu disebutkan orang itu masuk wilayah peradaban yang maju atau tidak. Kata kuncinya adalah satu, kalau akidahnya benar; dua, apabila ibadahnya benar; tiga, kalau dalam bahasa kampusnya sering value, dia punya karakter, punya kepribadian, tujuan hidupnya jelas. Kalau dia menjadi seorang pengajar, tujuan ngajarnya jelas, kemudian metodenya, caranya jelas, materinya juga jelas. Dan kata kunci berikutnya adalah dia peduli. Halo Bu. Baik. Kita masuk poin yang kedua di bab 2-nya ya. Saya berupaya untuk meringkas seringkas-ringkasnya ini. Kemudian saya minta, saya kirim ke menantu saya, buatkan PowerPoint yang tidak membuat ribet, yang tidak membuat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngaji itu ngerenyitkan kening gitu. Bahasanya yang biasa aja maksud saya gitu. Kemarin kan sempat dibuatkan, tapi bahasanya itu bahasa kampus semuanya. Waduh, kalau kayak begini mah ibu-ibu, ya ilmiah, tapi puyengnya itu bisa sehari semalam tuh. Ini apa? Ini maksudnya apa? Ini jadi banyak pertanyaan gitu ya. Baik. Disebutkan ibu-ibu semuanya, kurban asal kata dari qoroba, yuqoribu, kurbanan. Qoroba itu mendekat.
Qorib menjadi bahasa kita itu masih karib saya. Artinya itu masih keluarga saya. Berarti orang dekat kita, yang itu disebut karib. Asal kata bahasa Arabnya qorib. Berarti poinnya yang paling gampang, ibu-ibu semuanya, mayuqarrabu bihi ilallah. Kurban adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi poin yang pertama adalah tentang pengertian kurban itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk nyongkok, Bu, ya. Kalau sesaji itu untuk nyogok. Itu saya masih SD, SMP, usia-usia itulah. Dekat rumah saya itu ada jembatan. Jadi kalau orang itu mau nikah, nyeberangi jembatan itu, dapat orang wilayah sana kemudian melewati jembatan itu, maka yang mengantarkan kemanten yang mau nikah itu harus berhenti dulu. Orang yang paling depan, mobil yang paling depan ini harus berhenti dulu, ngelepas takir. Takir itu tempat sesaji, daun pisang, ya, yang di dalamnya itu ada beras kuning, ada kemiri, ada jenang, pokoknya ada telur, tambah satu lagi, ada ayam kemliber. Kemliber itu ayam yang belum kawin. Disamakan sama kemantennya ini. Itu harus dilepas di bawah jembatan itu. Ditaruh di bawah jembatan. Nggak nyemplung di kali, enggak, ditaruh aja. Kemudian harus bakar kemenyan. Lah yang sering saya itu rebutan kalau ada orang kayak gitu itu, ayamnya itu dipakai rebutan, itu kecilan saya begitu. Dapat ayam, dapat telur, kita nggak ngerti halal haram saat itu. Ini sesaji jadi haram, nggak ngerti, pokoknya ambil aja gitu. Baik. Dan bentuk ibadah kurban ini, ibu-ibu semuanya, diawali dari zaman Qabil dan Habil. Ketika Qabil dan Habil itu punya kambing yang banyak, dua-duanya punya peliharaan kambing yang banyak, maka satu saat Allah memerintahkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyuruh anaknya agar berkorban. Maka ketika perintah itu disampaikan kepada anaknya yang namanya Qabil dan Habil itu, Qabil punya kambing yang banyak, gemuk-gemuk. Habil juga punya kambing yang banyak, gemuk-gemuk juga. Ketika giliran diperintahkan untuk berkurban, yang tandanya kalau kurban itu diterima oleh Allah, disambar petir. Jadi ditaruh di satu bukit, kalau itu disambar petir, berarti diterima oleh Allah. Qabil berdasarkan akalnya dia berpikir, saya untuk berkorban kepada Allah itu kan harus ikhlas.
untuk bisa ikhlas lillahi ta'ala, maka saya keluarkan kurban saya, kambing yang paling kurus. Nggak tahu itu ikhlas apa pelit itu. Akhirnya dikeluarkanlah, diambil kambing yang paling kurus, itu yang dikorbankan oleh Qabil. Sebaliknya adiknya Habil memilih kambing yang paling gemuk, yang begitu ditaruh di bukit, ternyata yang disambar petir itu punyanya Habil. Maka mulai saat itulah bibit sakit hati kepada adiknya itu muncul. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, puncaknya kapan? Puncaknya korban itu adalah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita sempat nggak Bu nengok tugu yang di dekat Mina, kan biasanya pembimbing ngasih tahu, Bapak Ibu, itu tugu, disitulah tempat dilaksanakan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, kemudian ditukar oleh Allah dengan domba, dengan gibas. Disitulah tempatnya. Di situ beneran atau enggak wallahu alam, tapi itu adalah titik sejarah yang masih ada sampai hari ini. Karena titik-titik yang lain digusur semuanya oleh kerajaan Saudi. Untuk apa? Biar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Termasuk tempat lahir Nabi Muhammad SAW sekarang menjadi perpustakaan. Sehingga kalau kita masuk di situ ya nggak ada kesan sakral, nggak ada kesan ini tempat lahir Nabi, enggak, ya biasa aja gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin jalan-jalan yang masih asli ya, yang masih asli, terasa nilai perjuangannya itu, silakan ibu-ibu umroh plus Turki. Di Turki 6 hari biasanya, bagi yang paket umroh 12 hari, nanti yang 6 hari Mekah Madinah. Tapi kemudian seringkali orang yang memilih paket ini udah kelenger duluan, 6 hari udah muter-muter. Tapi subhanallah, dari sisi yang lain Ibu, ketika melihat sejarah perjuangan Islam, ketika datang ke Turki, mata kepala kita bisa melihat itu loh, bangunan yang dulu diruntuhkan oleh Muhammad Al-Fatih. Di sisi tembok inilah yang kemudian diserang, kemudian menjadi tembus. Dan sampai hari ini hanya Turki yang memiliki tempat itu, masih terpelihara. Apalagi kalau datang ke tempatnya Kurulus Susman itu. Mana Bu? Bu? Ya di Turki juga. Kota pertama Turki. Baik, kapan-kapanlah ke sana insya Allah. Baik, berikutnya bab 2, tinjauan umum tentang kurban. Tadi secara bahasa, kemudian secara istilah bisa dibacalah tentang teori ini. Lanjut, poin B ya, subbab di B, dasar hukum kurban. Kenapa harus berkorban? Yang pertama adalah fasalli li rabbika,
dan sholatlah karena Tuhanmu. Lakukan sholat karena Rob kamu. Wanhar, dan berkurbanlah. Dua kalimat perintah dalam ayat ini disejajarkan. Ini dalam kajian tafsir yang menunjukkan bahwa tingkatan ibadah kurban di hadapan Allah itu sebanding dengan sholat. Cuman sholat diawalkan, kata perintahnya fasalli li rabbika, kemudian wanhar, yang itu artinya menunjukkan jenjang. Kalau sholat itu tetap nomor 1 tingkatannya. Berkurban itu sebanding dengan tingkatannya dengan sholat, tetapi kalau tidak berkorban tidak menjadikan otomatis orang itu kufur, tidak menjadikan otomatis orang itu menjadi kafir. Karena disebutkan kalau orang itu saat itu tidak sholat, maka saat tidak sholat itu kafirlah dia. Dia sedang ingkar kepada Allah, dan kemudian risikonya kalau mati kufur juga, mati ingkar kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan kurban sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkorban itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholatku. Tidak usah datang ke Madinah maksudnya. Ini kalau bahasa kita apa Bu kira-kira? Ngaku umatku tapi punya kemampuan tidak kurban. Tidak usah ngaku-ngaku deh. Nah, kira-kira begitu. Nah, poin yang ketiga, al-qiyamu wal hikmu fi ibadatil qurban. Nilai-nilai atau hikmah, nilai-nilai dan hikmah dalam ibadah kurban. Yang pertama disebutkan kurban itu bernilai tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kalau untuk melakukan kurban, apalagi setingkat Nabi Ibrahim, itu tidak mungkin, Bu. Sesudah Nabi Ibrahim, manusia tidak akan mampu. Tapi dalam kehidupan yang salah ada yang mampu juga. Dalam keyakinan Hindu, kalau orang itu sudah nikah, dia mesti harus sepakat sehidup semati. Jadi kalau suaminya meninggal, maka istrinya harus rela untuk ikut dibakar. Dulu begitu. Tapi kemudian perkembangannya ditukar dengan hewan sebagai pengganti, sebagai tebusan. Ini disebutkan kurban merupakan simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah Allah dalam mimpinya, dan kemudian pagi hari
Dipanggillah anaknya Nabi Ismail, kemudian diajak dialog. Ayat ini yang menjadi bukti tentang sejarah itu. Ya bunayya, ya bunayya. Itu kalau bahasa kita, Bu, wahai anakku sayang. Ya bunayya, inni ara fil manam. Saya melihat dalam mimpiku, anni adbahuhaka. Dalam mimpiku aku dapat perintah menyembelih kamu. Yang ini menunjukkan bahwa kurban adalah manifestasi keyakinan, tauhid, kepatuhan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang nggak, Bu, kalau kita yang mimpi kemudian kita sampaikan ke anak kita, kira-kira jawabannya apa? Anakku, tadi malam mama itu mimpi Allah memerintahkan aku agar aku menyembelih kamu. Pendapat kamu gimana, nak? Kira-kira jawabannya apa? Ma, begini aja, Ma. Mama kan udah tua. Bagaimana kalau saya kan usia saya nanti masih panjang, Ma? Mama aja yang saya sembelih. Sekarang saya mau beli pisau yang tajam, mama aja yang saya sembelih. Ini kalau sampai kemudian ayahnya yang ngomong, sama jawabannya. Ayah, kalau ayah memang mimpinya itu diperintah untuk menyembelih, ayah aja yang saya sembelih. Kemudian ayahnya nanya, mama, gimana menurut mama mimpi saya itu? Mama bicaranya dengan perasaan. Apa jawabnya? Pak, teganya, begitu. Ini luar biasa, Bu, ya. Nggak kebayang itu. Anak yang diharapkan selama ini bisa hadir di muka bumi. Sekian lama sampai usia 97 tahun. Bu, Siti Sarah, kalau beda-beda 5 tahun, berarti kalau usia Nabi Ibrahim 97 baru punya anak Nabi Ismail, berarti usia Siti Sarah berapa, Bu? Ya, sebut aja kurang lebih 90-an lah. Ini akek-akek sama nenek-nenek nih. Apa kemudian? Baru kemudian saat itu Siti Sarah, suamiku, biar tetap engkau punya keturunan, saya carikan. Akhirnya dicarikan istri yang usianya saat itu 25 tahunan. Namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu seorang budak, tapi ternyata dia masih keturunan bangsawan. Kemudian ya dulu biasa namanya penyamun itu, orang diculik, udah culik dijual, terus jadi budak. Bahkan itu sampai sejarah tentang Zaid bin Sabit yang Harithah, ya, Zaid bin Harithah.
kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Itu alurnya lagi main di depan rumah, ada penyamun, perampok lah gitu. Tangkap anak itu masih kecil, bawa naik kuda, bawa lari, jual di pasar budak, dibeli. Akhirnya dibeli sama Siti Khadijah. Kemudian tugasnya adalah membantu suaminya, Nabi Muhammad. Jadi, tapi kemudian yang luar biasa, Bu, ketika melihat alur sejarahnya, begitu Siti Hajar punya anak Nabi Ismail, kemudian ada perintah dari Allah untuk mengajak jalan hijrah, dibawa ke Mekah, Bakkah saat itu. Tapi qadarullah, sesudah Nabi Ibrahim balik, Allah takdirkan Siti Sarah hamil. Berarti di usia 92 tahun kurang lebih, masih Allah berikan keturunan. Halo Bu, gimana yang sudah 60 ke atas masih berminat gitu? Enggak lah Ustaz, capek ngurusin cucu aja gitu ya. Baik. Tapi yang luar biasa dalam konteks ini, Bu, siapa sih manusianya ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, anak kandungnya? Dan itu anak yang diharapkan dalam kehidupannya, kemudian ada perintah untuk menyembelih. Itu kalau tidak karena tingkat imannya kepada Allah itu tinggi, tidak akan mungkin. Begitu pula istrinya Siti Hajar. Bahkan Siti Hajar pun didekati oleh setan untuk agar menghalang-halangi Nabi Ibrahim agar tidak mengeksekusi, tidak menyembelih anak itu. Maka kemudian setannya dilempar dengan batu itu. Baik. Ini sampai kemudian coba bandingkan nih Bu. Kelas kita nih ya. Kelas kita. Ini Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya sebagai bentuk pengorbanan, dan itu sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kalau sampai tingkat itu kemudian imaman linnas, Nabi Ibrahim disebut imamnya para manusia, contoh kehidupannya manusia, tauladannya kehidupan manusia dalam tingkatan keikhlasan, tidak ada yang membandingi. Nah sekarang diturunkan, kalau kita punya harta, kemudian kita kemudian beralasan tidak berkorban, tidak punya uang, tidak berkorban karena kondisinya, terus saja beralasan. Walaupun dikasih umur sampai 100 tahun, model orang seperti ini yang alasan terus itu, dia akan terus berlindung di balik ucapan yang dia ungkapkan untuk menutupi, membenarkan bahwa dia tidak berkorban itu, ya itu biasa saja. Sementara Bapak Ibu, Idul Adha setiap tahun hadir. Ketika itu hadir, itu bukan sesuatu yang biasa. Kita didorong untuk meninggalkan jejak sejarah bahwa di tahun itu, di Idul Adha saat itu, kita ikut berkorban. Apa alasan kita ketika melihat pemulung bisa berkorban? Pemulung yang nyari rongsokan bisa kurban.
Orang Tegal yang jualan dawet 1 gelas 1.000 rupiah. Tahun 2003 suami istri berangkat haji dari hasil jualan dawet yang 1.000 rupiah itu. Kalau yang beli itu 50 orang, berarti kan 50.000. Ditabung, katakanlah 20.000. Terus lakukan yang lain untuk modal, yang lain lagi untuk makan. Untuk makan berapa tuh ya? Coba, mau alasan lagi Bu? Yang viral lagi sekarang di mana? Bu, coba lihat Pak Guru. Ibu, ini serius. Tangannya begini Bu. Ayo, begini. Sudah? Tangannya begini. Ada? Gerakkan dikit. Ini gerakkan dikit. Oke, cukup. Biar ada melek dikit. Kelihatannya itu khusyuk-khusyuk, udah mulai khusyuk gitu. Nah, maklum namanya juga itu sudah 60, 70 ke atas gitu. Diajak ngaji kelihatannya serius, kelihatannya. Bahkan sampai meneteskan air dari mulut, ya. Itu bukan. Baik, berikutnya Ibu. Jadi ini perbandingan kita, ini iman kita kalau dibandingkan, mau disandingkan dengan imannya Nabi Ibrahim, jelas tidak sekelas, tidak nyampe. Kalau tingkat ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah, kemudian rela menyembelih, melaksanakan perintah menyembelih anaknya dilakukan, walaupun itu diganti gibas gitu oleh Allah, tapi untuk ukuran kita baru diperintah aja udah pingsan duluan itu kayaknya. Kita menirukan kelasnya Qabil dan Habil. Kira-kira kelas kita itu menirukan Qabil apa Habil kira-kira? Ya paling tidak tengah-tengah lah Ustadz, Habil lah gitu. Oke, kalau Habil saya kasih tahu. Sekarang nih Bu, ada sapi. Halo, siapa yang mau ngambil coba? Ada sapi beratnya 600 kilo. Kemudian kalau di Jakarta berapa Bu kira-kira? Ya sekitar 47-50 juta. Ini sapi, kata Pak Kepala Desa itu, saya akan lepas sapi ini dengan harga 23 juta. Kalau memang dipakai untuk kurban di tempat itu saya ingin sebut kampung binaan kita, namanya itu Kampung Uwe-Uwe, Amanoban Timur, Timur Tengah, Selatan, Nusa Tenggara Timur. Di tempat itu, kalau ini dipakai kurban di situ, siapapun yang beli, saya kasih dengan harga itu 23 juta. Halo? Yang bobotnya 400 kilo, di sini berapa Bu? 26. Di sana 14 juta. (400 kilo itu. Yang 300 kilo sekitar 10. Segitu. Baik. Sebagai bentuk penegasan apa yang kita sampaikan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya, maksudnya daging kurban dan darahnya, tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian semuanya. Ibu-ibu semuanya, ayat ini menegaskan bahwa inti kurban itu adalah sebuah keikhlasan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Jadi menyembelih hewan kurban itu bukan sesuatu ritual, tetapi di balik itu ada nilai keikhlasan, ada nilai kepedulian, ada nilai ketakwaan, ada nilai keimanan. Masya Allah. Sampai hari ini, Ibu, sapi itu belum ada yang berani ngambil. Karena tentu saja bagi orang sana, walaupun kepala desanya sudah nyebutkan dikasih bukan separuh harga lagi gitu ya, tapi orang sana tidak mungkin. Baik, saya lanjutkan. Di mana nilai dakwahnya? Masih 20 menit lagi. Nilai pengorbanan dan kesabaran. Kurban mengajarkan pengorbanan harta, waktu, dan perasaan. Ada deposito kita, ada uang yang kita tabung, kemudian datang harus kurban. Yang kita tabung ada sudah 50 juta. Kita mau berkorban 14 juta, yang 400 bobot 400 kilo. Tapi kemudian kita berpikir lagi, kalau uang saya ambil 14 juta, berarti namanya bukan 50 juta lagi dong. Tahun depan saja deh nabung lagi. Begitu nabung lagi dapatlah 100 juta. Tambah 50 juta. Begitu mau waktunya korban lagi, mikir lagi, kalau saya korban yang 400 kilo berarti saya harus beri 14 juta. 14 juta berarti uang saya bukan 100 juta lagi. Apalagi saya harus, kalau harus beli yang 600 kilo yang harganya 23 juta, kayaknya aduh, nanti aja deh. Akhirnya dilulu sama Gusti Allah. Cucu pada datang masing-masing ngasih uang 25 juta. Cucunya ada 12. 25 juta kali 12. Berapa, Bu? Ya kita hendak minta sama cucu, tapi cucu kemudian kita ngelihat kalau kita hendak punya sumber. Ada ibu yang asetnya 1 bulan masih ada 100 juta gitu. Halo. Ya rata-rata di antara kita kalau masih punya aset, kita serahkan anak kita biar dikelola, dilanjutkan. Ternyata anak kita tidak berminat, memilih kerjaan yang lain. Akhirnya ya sudah selesai. Jadi seseorang yang berpikirnya begitu, Ibu, itu akan selalu nanti aja deh, nanti aja deh. Kemudian malaikat Israel datang
cabut nyawa kita, selesai kan? Uang 100 juta kemana? Jatuhnya jadi warisan, dibagilah di antara anak-anak kita. Begitu dibagi, ini beneran Bu, yang di kampung itu ada orang yang kaya raya, terkaya di kampung saya itu. Tapi qadarullah, Allah takdirkan anaknya 4 ini doyan judi. Begitu bapaknya meninggal, ibunya dirayu, "Udah mah, ini rumah ini kita jual aja lah, terlalu besar tempatnya ini." Akhirnya dijual, lakulah 20 miliar. Begitu laku 20 miliar, malamnya dipakai judi sama anaknya. Malam itu habis bis uang. Akhirnya harus pindah dari situ. Ini sebuah kisah yang tragis ini. Ini Bu, tidak meden-meden ini Bu ya, tidak nakut-nakutin. Maksudnya kalau ada infak, manfaatkan secukupnya, tapi jangan dikeluarkan juga semuanya, karena memang kita butuh untuk hari-hari untuk hidup kita. Saya kalau semangat itu kalau ngisi kajian di Taspen, seneng banget saya itu. Gimana orang di situ mikirnya semuanya itu gimana, uang saya ditabung di situ, kemudian setiap bulan saya menikmati uang itu, ya riba kan? Yang ditabung 1 miliar, dia datang untuk ngurus bunganya saja, diambil bunganya itu setiap harinya, di hari tuanya makan bunganya saja. Begitu meninggal, anaknya juga yang menikmati 1 miliarnya. Itu pun juga kalau benar pemanfaatannya. Baik, dalam konteks dakwah, berkorban, sebuah pengorbanan ini menjadi apa? Komoditi ya. Modal utama dalam menyebarkan Islam. Nah, ini ada kisah nih Bu. Di Mentawai, Sumatera Barat, Muslimnya hanya 6%. Di NTT cuman 20% Muslimnya. Tapi di 2 tempat ini ada sejarah. Karena setiap Idul Adha, dai yang dikirim di situ, kita titipkan hewan kurban di situ, ada 1 orang yang ditugaskan. Dia guru olahraga, perempuan, pegawai negeri, tugasnya adalah memata-matai umat Islam, karena perkembangan di situ umat Islam pesat sekali, maka perlu dilihat apa yang menyebabkan dia menjadi masuk Islam dan kemudian menjadi kelompok radikal itu. Bahasa mereka radikal itu untuk framing ya. Maka kemudian ibu-ibu semuanya, guru ini, perempuan guru ini, masih gadis, ditugaskan ngajarlah di SD itu. Karena kalau ngajar di situ, karena Muslim semuanya, tidak boleh ngajar agama kan, ngajarnya olahraga, jadi guru olahraga. Memang ditugaskan, dan ini kebetulan aktivis gereja nih, memata-matai tentang umat Islam, perkembangannya di situ kok semakin hari semakin bertambah, kok banyak yang masuk Islam. Maka kemudian saat Idul Adha dilaksanakan, saat itu qadarullah
ada 100 sapi yang dipotong di situ. Itu korban dari orang Turki, dikirim di tempat itu. Jadi dipotongnya harus di masjid itu. Sesudah dipotong baru dibagikan di masjid-masjid yang lain. Untuk yang Kristen, panitia Islam, panitia kurban tidak boleh membagikan kepada mereka. Tapi caranya adalah diberikan kepada kepala sukunya yang muslim, biar kepala sukunya yang muslim itulah mengundang kepala suku yang lain untuk hadir, dihadiahkan kepada mereka. Begitu masing-masing orang Kristen juga dapat hewan korban. Disitulah kemudian guru yang ditugaskan untuk memata-matai itu jadi mikir, di mana yang katanya orang Islam itu sadis, setiap tahun motongin sapi, sementara bagi keyakinan orang Hindu itu adalah Tuhannya, itu adalah merendahkan keyakinan orang Yahudi, orang Hindu. Mestinya itu tidak dilakukan, tapi orang Islam dasar memang sadis. Itulah yang dibuat framingnya. Tapi ternyata sudah dipotong, namanya hewan itu adalah Allah jadikan itu untuk dikonsumsi oleh manusia. Maka kemudian begitu dibagikan kepada yang lain, terus ini radikalnya di mana? Akhirnya ketemulah, lah di agama saya gak ada hari raya kurban, motong kurban kemudian dibagi, gak ada. Di agama lain Islam memotong kurban memang untuk dibagikan kepada umat itu. Terus akhirnya dia itu karena memang orang pendidikan ya, akhirnya menelaah, lah ini sapi ini kan belinya orang non muslim di sana, yang kemarin sapinya itu dibeli sama orang yang muslim ini, kemudian dipakai korban. Orang yang muslim ini belinya di orang Kristen di sana. Berarti itu kalau kemudian orang Kristen itu memelihara sapi lagi, kemudian dijual lagi, berarti kan berkembang ekonominya. Dengan korban itu jadi berkembang. Terus mikir, qadarullah, akhirnya bu guru ini masuk Islam, dimusuhi oleh semua gereja, dan orangnya masih ada sekarang. Dan saat itu karena sempat kemudian saya ngirim biaya 20 juta untuk acara resepsi pernikahannya. Akhirnya nikah sama guru yang muslim. Lebih rame lagi tuh. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kurbanku dakwahku. Jadi materi kita hari ini itu, saya hanya poin ini sebenarnya ingin cerita itu. Yang kedua, ketika guru ngaji yang di pedalaman ini kita titipkan kurban kepadanya, sebenarnya kita sedang mendekatkan guru ngaji ini kepada jamaahnya. Semua jamaahnya akan berpikir, ini datangnya hewan kurban ini karena ada guru ngaji itu. Orang menitipkan kepada dia, kemudian dia memotong hewan kurban dibagi kepada kita, sampailah kepada kita. Itu karena sebab guru ngajinya itu. Maka disitulah status guru ngaji itu semakin naik grade-nya, dihargai, disenangi, dicintai oleh jamaahnya. Ada namanya Yusril, tapi tidak pakai Ehza Mahendra. Yusril, saya tahu persis karena saya ikut mengantarkan anak ini lulus aliyah, bukan lulus STID, lulus madrasah aliyah, berarti SMA kan? Ditugaskanlah di satu pulau. Begitu ditugaskan di satu pulau, melewati badai yang luar biasa saat itu, sampai kemudian serah terima saya guru ngaji ini di tengah laut. Kenapa? Karena kapal yang membawa saya dan teman-teman tidak bisa merapat. Kalau merapat akan digulung ombak di pinggir pantai itu. Akhirnya serah terimanya kita naik perahu muat 25 orang itu, terus kemudian jemputnya pakai perahu kecil, perahu kole-kole.
Allah takdirkan ibu-ibu semuanya, Yusril sekarang menjadi da'i yang berhasil. Ukuran da'i yang berhasil itu, dia ditugaskan menjadi da'i, mendakwai jamaahnya, semakin dicintai sampai kemudian diambil menantu oleh jamaahnya itu. Dan sekarang tinggal di sana ya sekarang sudah kan ada 20 tahun. Dari dulu putih, sekarang hitam kelam. Kalau ngajar ngaji ya pakai kaos saja karena itu panas. Masyarakatnya juga nggak ada yang pakai sendal, nyeker semua. Halo Bu, itulah yang kemudian apa yang Ibu sisihkan sebagai bentuk korban untuk da'i di pedalaman, hakikatnya itu adalah korbanku, dakwahku. Ibu berkorban sekaligus ikut mendekatkan da'i ini sehingga da'i ini lebih dicintai, lebih dihormati, lebih dihargai. Maka hakikatnya kita sudah ambil bagian di dalam dakwah, kita sudah ambil bagian di dalam menyampaikan, mendakwahkan Islam walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Baik, Masya Allah. Ini nggak ada tanya jawab ya, tanya jawabnya langsung diamalkan saja. Ini poin berikutnya tentang nilai ukhuwah Islamiyah. Islam sebagai apa? Kurban sebagai media dakwah. Ini di bab 4-nya. Ini kalau ditulis Bu, ini jadi 150 halaman ini bukunya. Ringkas-ringkas saja kan. Jadi program kurban di daerah terpencil di kampung mu'alaf menjadi sarana dakwah yang sangat efektif. Serius nih Bu, Saifuddin Ibrahim itu kemudian karena banyaknya orang-orang yang masuk Islam berbondong-bondong di tempat itu masuk Islam, dia kebakaran jenggot walaupun jenggotnya gak ada. Marah gitu. Datanglah ke sana dengan 3 pendeta dari Jakarta. Dia ngevlog, buat video pendek, dinaikkan di YouTube, kemudian di Instagramnya. Kemudian dia bilang, ini saudara-saudara kita jemaat yang ada di sini sudah meninggalkan tempat ibadah kita, sudah meninggalkan gereja, dan sekarang sudah menjadi pengikut agama kadrun. Ya, kadal gurun itu sudah kita bahas saat itu. Sampai kemudian Ibu, saya pun juga tidak mau kalah. Begitu datang ke sana, saya bilang sama kepala sukunya, Pak Arifin, Bapak tahu nggak apa yang disampaikan oleh, kita tunjukkan videonya, oleh Saifuddin Ibrahim ketika datang ke sini. Dia menyebutkan kadrun. Kadrul itu adalah kadal gurun. Kadalnya itu maksudnya Nabi Muhammad, gurunnya itu maksudnya tinggal di gurun. Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut sebagai kadal yang tinggal di gurun. Maka disebut agama kadrun. Itu Pak Arifin, dia sedang menanamkan rasa benci kepada masyarakat sini agar yang Islam dan Kristen yang selama ini bergandengan tangan, gotong royong dalam kehidupannya menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Gara-gara kalimat itu, jangan biarkan masyarakat kita itu nanti berantem. Kita selama ini gotong royong, udah akur-akur saja. Cuman ibadah kurban saja orang Kristen tidak boleh ikut jadi panitia. Nanti ikut motong urusannya kan beda. Gitu. Makanya yang Kristen kalau di sana ya ikut bantuin, nanti kalau udah selesai dipotong baru ikut bantuin nganter-nganter aja. Tapi untuk yang motong sepenuhnya kita panitianya, gitu. Jadi
Ibu-ibu semuanya, saya ingin sebut Saifuddin Ibrahim kebakaran jenggot, datang ke sana dan kemudian balik ke Jakarta, ngadakan program lagi, beasiswa untuk masyarakat yang ada di sana. Programnya adalah mencari domba yang hilang. Kalau kita semuanya yang Islam dari dulu kan disebutnya menurut mereka itu kan domba tersesat, gitu kan, domba yang tersesat. Tapi kalau orang Kristen masuk Islam disebut domba yang hilang. Dicari juga gimana caranya agar kembali, deketinlah. Ada namanya Pak Obed Soe. Kemudian karena anaknya masuk Islam, deketin lagi. Udah gini aja, pindah aja sekolahnya, nanti di sekolah saya nanti akan kita sekolahkan sampai S1 dan nanti bisa sampai S3, kita kasih beasiswa penuh. Diiming-imingin begitu. Datengin lagi. Anaknya yang sudah aliyah yang masuk Islam ini, kelas SMA ini, keluar bawa golok. Begitu bawa golok keluar, pendetanya datang dan yang lain datang itu, kabur langsung gitu. Bapaknya sih diem-diem saja, ini anaknya punya nyali juga ternyata gitu ya. Qadarullah akhirnya Pak Obed Soe itu kemudian tahun 2018 anaknya yang masuk Islam ada 2. Kemudian tahun 2003 Pak Obed Soe dan istrinya dan anak-anak yang lainnya yang belum masuk Islam saat itu kemudian masuk Islam. Itu yang kemudian sekarang menjadi muadzin di Kampung Semben namanya. Namanya sekarang jadi Usman Soe. Sebelumnya Obed itu Robert Soe. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, dibukakan pintu rezeki yang mengalir untuk terpenuhi kebutuhan hidup, dan semoga Allah takdirkan bisa mampu menyisihkan untuk berkorban dan juga ibadah yang lain tentunya. Jadi yakini ibu-ibu semuanya apa yang kita keluarkan. Jadi kalau tadi pagi ada share dari Bu Syarifah ya, ada player yang dikirimkan gitu. Itu mengingatkan kita terus bahwa kita berinfak, kita sedekah itu baik dalam waktu lapang atau waktu sempit. Kitanya bisa hari itu 500.000, sisihkan 500.000 itu. Jangan berpikir lah aku wis tuwek, duit orang duwe. Saya sudah tua, duit cuman sedikit. Ya yang sedikit itu dibagi gitu. Insya Allah ketika lapang Allah akan mudahkan. Kalau saat sempit saja susah, lapang lebih pelit. Bu, kebalik. Sempit aja sulit. Sudah punya uang 5.000, ada pulang dari belanja ada 2.000-an. Infak 2.000 aja nggak bisa. Begitu saat itu punya 1 juta, mau infak 50.000, mikir. Saya mau kasihkan 50.000, nanti uang saya nggak 1 juta lagi. Entahlah kalau nambah lagi gitu. Makanya Islam mengajarkan ibu-ibu semuanya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu adalah konsep orang yang beriman itu, sedekahnya itu, infaknya itu saat lapang infak, saat sempit juga infak. Tanggal muda infak, tanggal tua infak juga gitu.
Bu? Bu? Masih nyambung ini? Tapi udah selesai. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Ini yang sebagai poin kesimpulan bagus ini. Kurban terakhir nih Bu ya, 2 menit. 2 menit. Kurban sebagai bentuk syiar Islam. Artinya yang tadi itu, kalau kita berkorban, kita hakikatnya ikut mendakwahkan, ikut mensyiarkan ajaran Islam, di mana kurban tidak ada pada agama lain. Kurban tidak ada pada hari raya agama lain. Kemudian kurban menampilkan keindahan Islam dalam bentuk nyata, berbagi, peduli, dan kasih sayang. Begitu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Pastikan dalam perjalanan hidup kita, setiap Idul Adha, kalau Allah takdirkan ada rezeki, semoga kita bisa berkorban. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada 19 slide tulisan pendek. Nanti Ibu bisa baca-bacalah. Berikutnya yang slide ke-15 sampai ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.